Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara menghitung harta warisan bagi kakek, yang mana kakek ini beserta saudara laki-laki kandung atau seayah. Mengapa ini diperlukan pembahasan tersendiri? Dikarenakan kakek ini kedudukannya sama kuatnya dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, sehingga diperlukan rumus tersendiri dalam mengerjakan perhitungan harta warisan bagi keduanya, yang mana tata cara perhitungan ini wajiblah diketahui oleh setiap orang yang beriman, agar hak daripada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya, ada sebuah keluarga yang pada saat itu meninggal seorang laki-laki yang telah beristri. Ia meninggalkan harta bersih sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan keluarga yang ia tinggalkan ada seorang kakek dari ayah, ada seorang saudara laki-laki kandung, ada ibu, dan juga ada istri. Lalu berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut? Mulailah kita menentukan siapa saja ahli waris yang dia tinggalkan. Ahli waris yang pewaris itu tinggalkan, pertama ada kakek dari ayah. Dia sebagai ahli waris tidak terhalang karena tidak ada bapak. Terkemudian yang kedua ada saudara laki-laki kandung. Dia tidak terhalang dikarenakan tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada cucu laki-laki, tidak ada juga bapak. Terkemudian ada ibu, tentu dia sebagai ahli waris, dan juga ada istri, dia juga sebagai ahli waris. Yang semua ini, yang empat-empatnya tidak terhalang, maka semuanya adalah ahli waris yang mendapatkan bagian. Ada yang sebagai asobah, yaitu saudara laki-laki kandung dan kakek, dan juga ada yang zawil furud, yaitu ibu dan istri. Namun tata cara perhitungan harta warisan bagi kakek beserta saudara laki-laki kandung ini memerlukan rumus tersendiri. Sedangkan harta yang ditinggalkan adalah 60 juta rupiah. Lalu berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut? Mari kita hitung. Pertama, karena ada asobah, perhitungan langsung dilakukan tanpa mencari KPK, yang tentunya kerjakan dulu bagian zawil furud baru ke asobah. Namun sebelum menghitung bagian ahli waris tersebut, perlu kiranya diinformasikan bahwa kedudukan kakek itu sama kuatnya dengan saudara laki-laki. Dengan demikian ada ketentuan khusus bagi keduanya. Yang pertama ketentuannya, bagian kakek jika bersama saudara laki-laki kandung atau seayah tanpa ahli waris lain, maka bagian kakek ada dua perkiraan, yaitu diambil perkiraan yang menguntungkan si kakek tentunya. Yang pertama perkiraan 1/3 kali sisa harta, yaitu sisa dari dawil furud. Dan perkiraan yang kedua bisa mukol sama, yaitu bagi rata. Karena sama-sama kedudukannya sebagai asobah, yaitu bagi rata dengan saudara laki-laki sekandung. Ini adalah ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, bagian kakek jika bersama saudara laki-laki kandung atau seayah beserta ahli waris lain sebagaimana dalam soal ini, maka bagian kakek ada 3 perkiraan.
Tentunya diambil yang menguntungkan si kakek dari ketiga perkiraan tersebut, yaitu yang pertama 1/6 keseluruhan harta warisan, sehingga si kakek ini mendapatkan 1/6 sebagaimana zawil furud yang lain. Atau perkiraan kedua 1/3 sisa setelah diambil oleh zawil furud. Atau perkiraan yang ketiga adalah muqasamah, bagi rata, dengan saudara laki-laki kandung atau seayah dari sisa tentunya. Jikalau ada saudara laki-lakinya 2, kakek 1 berarti dibagi 3, itulah muqasamah. Tapi kalau ada saudara laki-lakinya 1 orang, maka cukup dibagi 2 antara si kakek dan saudara laki-laki kandung tersebut. Itulah ketentuan yang kedua. Kemudian ketentuan yang ketiga, bagian kakek jika bersama saudara perempuan kandung atau seayah berlaku 1/2, sebagaimana dalam asobah bigoirihi dengan bagian kakek sama dengan 2 kali saudara perempuan kandung atau seayah. Itulah 3 ketentuan bagian kakek yang wajib diketahui oleh setiap orang-orang yang beriman. Dari ketentuan itu, maka setelah melihat soal di atas, cara perhitungannya tentu dilakukan dengan cara yang nomor 2. Jadi ketentuan yang bagian kedua, yaitu ada 3 perkiraan. Dan bagian kakek tentunya diambil dari perkiraan yang lebih menguntungkan si kakek sendiri. Maka dalam mengerjakan soal ini harus dikerjakan 3 perkiraannya. Kita mulai menghitung pada perkiraan pertama, yaitu bagian kakek sama dengan 1/6 harta warisan, 1/6 dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Maka bagian masing-masing ahli waris yang ditinggalkan pewaris, pertama ibu tentu bagiannya adalah 1/3. Dikarenakan tidak ada anak dan cucu, maka bagian ibu 1/3 kali seluruh harta, sama dengan 1/3 kali 60 juta rupiah, sama dengan 20 juta rupiah. Itulah bagian ibu. Kemudian bagian istri adalah 1/4, dikarenakan tadi tidak ada anak dan cucu. Bagian istri 1/4 kali seluruh harta, sama dengan 1/4 kali 60 juta rupiah, sama dengan 15 juta rupiah. Itulah bagian istri. Lalu bagian kakek adalah bagiannya 1/6. Ini perkiraan pertama, 1/6 seluruh harta, maka dia digolongkan sebagai zawil furud, sama dengan 1/6 kali 60 juta rupiah, sama dengan 10 juta rupiah. Itu bagian kakek. Dan sisa harta untuk asobah, yaitu saudara laki-laki kandung, sama dengan 60 juta dikurangi bagian ibu ditambah istri dan ditambah kakek, yaitu dikurangi 45 juta rupiah. Maka sisanya adalah 15 juta rupiah. Maka bagian 1 orang saudara laki-laki kandung, bagiannya sama dengan sisa, yaitu 15 juta rupiah. Ini adalah perkiraan pertama. Kita simpan dulu perhitungannya. Lalu kita melanjutkan pada perhitungan perkiraan kedua.
Pada perkiraan kedua, kakek ini bagiannya adalah 1/3 sisa zawil furud. Maka bagian ibu tetap bagiannya adalah 1/3 kali harta, sama dengan 1/3 kali 60 juta rupiah, sama dengan 20 juta rupiah bagian ibu. Bagian istri yaitu 1/4 harta, sama dengan 1/4 kali 60 juta rupiah, sama dengan 15 juta rupiah. Itulah bagian istri. Dan sisanya adalah 60 juta rupiah dikurangi bagian ibu ditambah istri, yaitu dikurangi 35 juta rupiah, sama dengan 25 juta rupiah. Itulah sisa hartanya. Maka bagian kakek adalah 1/3 kali sisa, sama dengan 1/3 dikali 25 juta rupiah, sama dengan 8.333.333,33. Itulah bagian kakek. Maka sisanya adalah 25 juta rupiah dikurangi 8.333.333,33, sama dengan 16.666.666,67 rupiah. Maka bagian satu orang saudara laki-laki kandung sebagai asobah, dia mendapatkan sisa, yaitu 16.666.666,67 rupiah. Itulah perhitungan perkiraan kedua, yang mana bagian kakek adalah 8 juta, lebih kecil daripada perkiraan yang pertama, yaitu 10 juta rupiah. Lalu perkiraan ketiga. Perhitungan pada perkiraan ketiga ini, kakek sama dengan muqasamah atau bagi rata dengan saudara laki-laki kandung. Maka ibu bagiannya adalah 1/3 kali harta, sama dengan 1/3 kali 60 juta rupiah, sama dengan 20 juta rupiah. Itu bagian ibu. Bagian istri adalah 1/4 harta, sama dengan 1/4 kali 60 juta rupiah, sama dengan 15 juta rupiah. Maka sisa dari dzawil furud adalah 60 juta rupiah dikurangi 35 juta rupiah. Sisanya sama dengan 25 juta rupiah. Maka bagian kakek dan satu orang saudara laki-laki ini adalah dibagi rata, yaitu sisa daripada dzawil furud. Dengan demikian, bagian kakek adalah setengah daripada sisa, dan bagian satu orang saudara laki-laki kandung juga mendapatkan setengah. Maka bagian kakek adalah setengah kali 25 juta rupiah, sama dengan 12.500.000 rupiah. Sama halnya bagian satu orang saudara laki-laki kandung, yaitu 12.500.000 rupiah. Maka dari tiga perkiraan ini, yang menguntungkan si kakek adalah perhitungan pada perkiraan ketiga. Oleh sebab itulah, perhitungan perkiraan ketiga inilah yang dipakai dan digunakan. Dengan demikian, bagian ibu adalah 20 juta rupiah, bagian istri adalah 15 juta rupiah, bagian kakek adalah 12.500.000 rupiah, dan bagian satu orang saudara laki-laki kandung
adalah 12.500.000 rupiah. Inilah perhitungan yang dipakai dan digunakan. Itulah hak daripada ahli waris bagian-bagiannya. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan rumus daripada bagian kakek beserta saudara laki-laki kandung atau seayah ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat diingat. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.